Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fataras samawati wal arda wa wahab lana ni'matul katsirah wa hadana ila siratim mustaqim wa ja'alana minal muslimin wa lam yaj'alna minal musyrikin wa fadalana 'alal 'alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fama utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul azizul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin rahimakumullah, manusia diciptakan berpijak di hamparan bumi yang luas dan mampu menikmati keindahan alam serta hidup di problematikanya, sampai ke fase terhebat setelah lemahnya dan mampu setelah sulitnya. Namun, kenyamanannya dalam roda kehidupan terkadang lupa kepada siapa sang pengatur alam. So, all is cause good. Semua karena Allah adalah tema yang akan saya paparkan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sejatinya, tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Tidak ada daun yang jatuh atau pasir yang bergeser di lautan tanpa seizinnya. Apapun yang terjadi di dunia ini berada pada genggaman Allah, termasuk kita yang lemah. Dan beradanya saya di tempat ini, mampu berdiri di sini, kemudian kita berkumpul, mendapatkan banyak pengetahuan dan berkembangnya kemampuan. Siapa yang menguatkan hal tersebut? Kenapa kita bisa mampu sampai sekarang ini? Wa ma bikum min ni'mati faminallah. Apapun kenikmatan yang ada pada diri, itu Allah yang datangkan. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena canggihnya alat, dan juga bukan karena pintarnya otak. Kedudukan yang tertinggi, pendidikan yang tertinggi, kekayaan yang dibanggakan, dan kecantikan yang menawan, itu semua hanyalah anugerah dari Allah yang sifatnya sementara. Fama utitum min syai'in famata'ul hayati dunya. Segala kenikmatan yang Allah berikan kepadamu, maka itu adalah kesenangan hidup di dunia. Artinya, kesuksesan yang engkau dapatkan dan engkau kumpulkan itu semata-mata bukan berasal dari diri sendiri, melainkan itu adalah sebuah kenikmatan yang bersumber dari kasih sayangnya. Sedangkan kenikmatan duniawi itu sangat kecil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, andaipun dunia memiliki nilai di sisi Allah seperti sayap nyamuk, maka orang kafir tidak akan mendapatkan walaupun seteguk air. Namun karena dunia tidak memiliki nilai di hadapan Allah, maka semua makhluk yang mendapatkan nikmat. Hadirin rahimakumullah, dalam sebuah hikayat, seorang sahabat datang kepada Rasul untuk meminta bantuan. Ketika itu anaknya mengikuti jihad, kemudian tertawan oleh musuh, dan musuh meminta tebusan sekian ratus dinar dalam waktu 1 hari. Jika tidak, anaknya akan dibunuh. Kondisi saat itu, sahabat yang kaya sedang berada di luar kota, dan Rasulullah saat itu sedang tidak mempunyai uang. Maka Rasulullah membekalinya dengan sebuah amar atau perintah. Wahai sahabatku, perbanyaklah engkau membaca la haula wala quwata illa billah. Singkat cerita, waktu subuh datang, seseorang mengetuk pintu rumah sahabat yang tadi, dan ternyata itu adalah anaknya yang ditawan sambil membawa 1000 ekor kambing. Anak tersebut dibebaskan pada malam hari oleh seseorang yang berbaju putih sambil membawa seekor kambing. Kemudian ketika seseorang itu datang, dia membuat para penjaga tertidur pulas dan anak tersebut bisa dibebaskan. Allah Maha Baik. Dia dalam cerita tersebut, sahabat tidak perlu mengeluarkan sekian ratus dinar, tapi ia mendapatkan lebih banyak dari bilangan tersebut. Maka dari itu,
tidak ada yang dapat dibanggakan oleh diri. Tu'iju man tasya, Allah menaikkan siapapun yang Ia kehendaki. Wa tudhillu man tasya, dan Allah menurunkan siapapun yang Dia kehendaki. Jadikan kesuksesan, kemampuan, kehebatan yang Allah titipkan kepada kita sebagai alat untuk mengangkat derajat martabat seseorang yang dalam kesulitan, bukan sebagai alat atau media sebagai pamer pencapaian. Sebab kemampuan kesuksesan yang kita punya adalah sebuah ujian, dan kita belum pernah benar-benar menang sebelum mengerti bagaimana caranya merendahkan hati. Rahmat Allah itu sangat luas, walaupun kepada hamba yang dosanya tak terkias. Pertolongan Allah itu sangat jelas, walaupun nikmatnya tak terbalas. Dikatakan oleh seorang penyair dalam sebuah karyanya, Tuhan, dosaku menggunung tinggi, tapi rahmat-Mu melangit luas. Harga selautan syukurku hanyalah setitik nikmat-Mu di bumi. Hadirin rahimakumullah, dari awal sampai akhir dapat saya simpulkan bahwa kehebatan, kemampuan dan kesuksesan yang kita miliki, Allah adalah yang berperan penting dalam setiap jalan ikhtiarnya. Bukan karena kita yang hebat, tapi Allah yang memudahkan, dan bukan karena kita yang hebat, tapi pertolongan Allah yang maha dahsyat. Thanks for your attention. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wallahul muwafiq illa aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.